Mengejutkan, beredar isu reshuffle. BG, Menko Polhukam. Ahok, Menteri BUMN. AHY, Menko UKM. Bagaimana dengan Sandiaga Uno? Di tengah viral video Presiden Jokowi meluapkan kemarahan dan mengancam menteri berkinerja buruk, media sosial disuguhi susunan kabinet hasil reshuffle. Daftar kabinet ini beredar malam ini, Senin 30 Juni 2020. Jokowi sendiri meluapkan kemarahannya di hadapan seluruh menteri dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan. Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Video rekaman sidang itu baru ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Dalam bocoran, isi kabinet Jokowi Ma'ruf Amin yang beredar dalam pesan berantai WhatsApp tertulis nama baru, nama lama dengan jabatan sama, dan menteri berganti posisi dan yang ditendang keluar. Budi Gunawan, BG, yang saat ini Kepala BIN, disebut menempati posisi Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD. Mahfud sendiri digeser menjadi Menkumham. Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menempati pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Kesehatan Profesor Dr. Daeng Muhammad Fakih, Menteri Sosial Profesor Dr. Sutrisno Bahir. Lalu Menteri Pertanian Rahmat Gobel, Menteri Perhubungan Marsikal Hadi Cahyanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Hasto Kristianto, Menteri BUMN Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Menteri Koperasi dan UKM Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Selain Mahfud, menteri yang berpindah posisi disebutkan dalam bocoran tersebut adalah Erick Thohir. Erick disebut pindah tempat dari Menteri BUMN menjadi Menteri Perdagangan. Disebutkan juga nama-nama menteri lama dan tetap menempati pos kementeriannya. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi, Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menristek dan Kepala Badan Ristek Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Disebutkan juga Kepala Staf Kepresidenan tetap dijabat Muldoko, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sementara Kepala BIN yang ditinggal Budi Gunawan diisi Letjen TNI Doni Monardo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun, susunan menteri itu dipastikan bohong. Sumber dari istana mengatakan, bocoran draft susunan kabinet Jokowi Ma'ruf hasil reshuffle yang beredar merupakan hoax. Itu hoax, nggak benar, ujar sumber yang dihubungi Senin malam 30 Juni 2020. Apakah menteri harus diganti? Luhut kaget. Indonesia disebut sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Kok bisa seorang menteri malah kaget? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget atas laporan Bank Dunia yang menyebut Indonesia kini sudah menjadi negara dengan berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country. Pasalnya, kata Luhut, laporan ini sedikit membawa angin segar terhadap perekonomian nasional di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.
Saya mendapat laporan dan saya kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini, kata Luhut dalam acara peluncuran kampanye Bangga Buatan Indonesia yang diadakan Kementerian Perindustrian secara virtual Rabu 1 Juli 2020. Soal kampanye Bangga Buatan Indonesia, Luhut bilang gerakan ini merupakan kampanye yang luar biasa, di mana memposisikan produk buatan Indonesia sebagai raja di negaranya sendiri. Selain itu, juga untuk meningkatkan keberpihakan kita terhadap produk lokal, papar Luhut. Luhut pun berharap keberpihakan negara dan masyarakat atas produk buatan Indonesia bisa membuat para pelaku usaha UMKM dalam negeri bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Kita juga berikan dukungan untuk IKM dan UKM, dari pelatihan daring sampai relaksasi perizinan pungkasnya. Di sisi lain, Presiden Jokowi didesak bongkar dugaan mafia pelindung buronan korupsi. Direktur Lentera Keadilan Indonesia, yang disingkat LAKI, Ridwan Umar mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan membongkar dugaan konspirasi menyembunyikan buronan kasus korupsi. Ridwan juga menduga ada konspirasi orang-orang kuat yang membackingi pelarian para buronan kasus korupsi. Contohnya buronan kasus Bank Bali, Joko Chandra alias Jochan, sudah berwarga negara Papua Nugini ini. Kami melihat banyak keganjilan, makanya kami desak Presiden turun tangan dengan bentuk tim khusus untuk membongkar dugaan konspirasi orang-orang kuat yang ikut melindungi buronan Joko Chandra, kata Ridwan di Jakarta, Rabu 1 Juni. Ridwan berpendapat, jika Presiden tidak segera membentuk tim independen untuk membongkar dugaan jaringan mafia ini, ia tak yakin buronan seperti Harun Masiku terkait kasus suap Komisioner KPU, Honggo Wendranto, DPO, korupsi, Kondesat, dan buronan lainnya tidak akan bisa tertangkap. Apalagi, Kemenko Polhukam sudah meminta penegakan hukum tidak menggantung kasus, tegas Ridwan. Menurut Ridwan, keberadaan buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra bahkan menimbulkan polemik. Jaksa Agung ST Burhanuddin pun sempat menyatakan Joker, sapaan akrab Joko Chandra, sudah berada di Indonesia sejak 3 bulan lalu atau sejak April 2020. Sementara, Menkumham Yasona Lawli membantahnya dan mengaku tidak tahu keberadaan Joker. Kok bisa? Menkumham membantah pernyataan Jaksa Agung yang menyebut Joko Chandra sudah berada di Indonesia sejak 3 bulan lalu. Alasannya, pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas Joko Chandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. Karena itu, Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari sistem pelintasan pada 13 Mei 2020. Barulah pada 27 Juni 2020, Kejaksaan Agung kembali melakukan permintaan daftar pencarian orang (DPO), sehingga namanya kembali dimasukkan dalam status DPO. Oleh karena itu, kabinet imbal hasilnya ruwet. Kabinet saat ini memang tidak peka terhadap krisis, karena sejak awal sepenuhnya dibangun dengan spirit imbal hasil proses pemilu. Itu sebabnya, alih-alih bekerja mengantisipasi krisis, selama 6 bulan pertama, mereka sibuk mengurusi proyek halusinasi pindah ibu kota. Padahal, sejumlah ekonom telah meramalkan terjadinya krisis finansial 2020 sejak 2 tahun lalu. Itu artinya, dengan atau tanpa COVID-19, dunia memang akan menghadapi krisis tahun ini. Kalau kita lihat struktur kabinet dengan komposisi saat ini, kabinet dijamin tak akan bisa menghadapi dan mengelola krisis. Sebab, pos-pos utama yang berhadapan secara langsung dengan krisis, semuanya dipegang oleh politisi yang tidak memiliki kemampuan teknokratik. Pos Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, misalnya, semuanya dipegang oleh politisi yang tak punya rekam jejak teknokratik di bidang-bidang tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?